sekitar mungkin 1 sampai 2 minggu ke belakang, kayaknya sebagian besar pasien gue tuh kebanyakan lagi banyak diare dan juga muntah. Atau orang-orang bilang muntaber ya, muntah ber sama-sama. Anyway, kayaknya nggak ada salahnya buat kita obrolin di sini bareng-bareng. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu sama muntah dan diare. Jadi sebenarnya muntah dan juga diare itu adalah sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh karena sebagian besar, mungkin hampir semuanya, permasalahan pencernaan itu dimulai dari masuk dari mulut. Entah itu karena makanan yang kotor, tangan yang kotor, mainan yang kotor, apapun lah. Yang jelas entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu kotoran, itu masuk dari mulut. Oke, pada saat masuk dari mulut, lalu yang pertama akan ketemu sama lambung. Nah, bisa dilihat ini adalah lambung. Bisa dilihat ya, lambung adalah salah satu organ pertama yang menerima makanan waktu dia dari mulut turun ke bawah. Salah satu yang pertama adalah lambung. Nah, kalau misalnya lambung itu dia mendeteksi ada yang salah, lambung akan berusaha untuk ngeluarin atau bersih-bersih lah, mungkin bahasa gampangnya, sesuatu yang salah itu. Nah, gimana caranya lambung dia bersih-bersih? Lambung akan berusaha mengeluarkan yang tidak benar itu. Oke, tapi lambung tuh dia nggak bisa pilih-pilih kan, dia nggak bisa keluarin yang nggak benernya aja. Akhirnya dia akan keluarkan semua yang ada di isi lambungnya. Ya, jadi dia juga mengeluarkan makanan dan yang lain-lain. Kalau misalnya si yang tidak bener itu dia keluar, masalah harusnya udah selesai. Muntah-muntahnya selesai, anaknya pun sudah baik-baik saja. Nah, masalah jadi akan muncul kalau misalnya ternyata dia turun. Bisa dilihat kalau misalnya dari lambung dia turunnya ke usus tuh. Usus dulu. Nah, seperti tadi juga yang lambung, kalau misalnya ususnya mendeteksi ada yang salah, dia juga bakal mompa-mompa juga buat ngeluarin yang salah itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diare. Jadi sekarang semuanya udah tahu bahwa tubuh kita itu butuh muntah dan butuh diare pada saat hal-hal yang tadi kita bicarakan itu terjadi. Jadi pemberian obat-obatan yang untuk memberhentikan diare dan untuk memberhentikan muntah itu memang harus sesuai indikasi dan sesuai dosis. Atau bahasa gampangnya mungkin harus diperiksa dokternya dulu, jangan beli sendiri. Karena bisa dibayangkan kalau misalnya harusnya si virus atau kotorannya itu dibuang, entah dari muntah atau dari diare, tapi malah kita berhentikan. Mungkin benar diarenya mungkin berhenti, mungkin benar muntahnya langsung berhenti, tapi percayalah permasalahan tidak akan selesai di situ. Anaknya malah jadi makin rewel, perutnya kembung, dan lain-lain. Jadi, apa yang orang tua bisa lakukan di rumah kalau anaknya muntaber? Yang paling utama adalah menggantikan cairan. Jangan sampai anaknya dehidrasi. Karena tadi kita juga udah bahas bahwa muntah dan juga diare itu kan tubuh membuang cairan karena dia nggak bisa pilih-pilih. Jadi jangan sampai dehidrasi, cairan harus diganti. Kalau anak yang masih ASI eksklusif, itu cukup diberikan ASI. Kalau misalnya sudah berusia 6 bulan ke atas, alangkah lebih baiknya apabila digantikan dengan cairan oralit lah, karena dia lebih gampang diserap oleh tubuh. Tapi kalau misalnya anak yang nggak doyan oralit atau tidak mau oralit, ya jangan kita paksain, kita bisa berikan air putih. Tanda-tanda dehidrasi mungkin tidak akan kita bahas di video ini karena kepanjangan, tapi kalau menurut saya pribadi sih jangan sampai tanda-tanda dehidrasi itu adanya di rumah. Jadi kapan orang tua harus buru-buru bawa anaknya ke dokter? Kalau orang tua sudah berpikir bahwa cairan masuk dan juga cairan yang keluar itu tidak seimbang. Dalam artian masuknya sedikit, keluarnya banyak. Gitu. Kalau misalnya sudah mulai kayak gitu, mendingan langsung buru-buru dibawa ke dokter aja supaya bisa ditangani lebih lanjut. Jangan sampai terjadi dehidrasi. Oke?